Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ya pertemuan ketiga untuk persamaan diferensial linear dan persamaan diferensial Bernoulli. Jadi ada dua ya. Ya minggu lalu eksak ya kan. Nah, di sini ada yang pertama adalah untuk pertemuan hari ini persamaan diferensial linear. Yang pertama bentuk dy dx ditambah py sama dengan q ya. Nah, persamaan diferensial bentuk dy dx ditambah p kali y sama dengan q dengan p dan q, ya ada dua fungsi di sini ya, ada fungsi x atau konstanta penyelesaiannya dapat diperoleh dengan mengalihkan kedua ruas dengan faktor integrasi eksponen pangkat integral p dx. Ya. Jadi fungsi x atau konstanta penyelesaiannya dapat kita peroleh dengan mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kirinya kan dy dx ditambah p kali y. Ruas kanan adalah q dikalikan dengan faktor integrasi eksponen pangkat integral p dx. Contoh pertama ya, selesaikan persamaan diferensial dy dx dikurang y sama dengan x. Nah, dy dx-nya udah sama. Ini fungsi py-nya itu y saja, jadi q-nya itu fungsi q adalah x. Ya, sudah jelas ada ruas kirinya seperti ini, ruas kanannya ada x. Dari penyelesaian di atas ya, dari persamaan di atas diperoleh p sama dengan min 1 dan q sama dengan x. P-nya min 1 ya. Di sini kan tidak ada konstanta, tidak ada koefisien lain yang ditulis, sehingga koefisien y adalah min 1. Dan q juga tidak ada ditulis di sini, ada deh, berarti koefisien x-nya adalah 1. Nah, faktor integrasi adalah eksponen pangkat integral p dx sama dengan e pangkat min x. Artinya integral p dx adalah minus x. Ini eksponennya disamakan saja, sehingga pangkatnya juga sama. Jika kedua ruas persamaan dikalikan dengan eksponen pangkat min x, maka kita lihat sebentar yang ruas kiri. Ruas kirinya adalah dy dx dikurang y, ruas kanan adalah x. Jadi setiap ruas dikalikan dengan faktor integrasi eksponen pangkat integral p dx, ya, sehingga dia berubah jadi seperti ini. Nah, ruas kiri dikali dengan e pangkat min x, ruas kanan juga dikali dengan e pangkat min x. Coba ya, ini kan integral pangkat min px. P-nya berapa? Min 1. Nah, integral min 1 dx berarti kan min 1x. Ya, min 1x artinya eksponen pangkat min 1x. Itu maksudnya, Dede. Sehingga ruas kirinya ini dikalikan dengan e pangkat min x. Ruas kanan si x-nya ini dikalikan juga dengan eksponen pangkat min x. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di ruas kiri ada pengurangan dy dx dikurang y. Nah, sehingga berlaku sifat distributif e pangkat min x dy dx seperti ini ya. Terus dikurang e pangkat min x dikali y. Nah, kalau saya tunjuk pakai warna, nah ini dikalikan kemari, ini juga dikalikan kemari. E pangkat min x dy dx hasilnya ini. Nah, gitu ya. Sedangkan e pangkat min x kali min y hasilnya yang ini. Nah, sedangkan untuk e pangkat min x dikali x, ya ini dia. Nah, paham ya? Ini ada perkalian distributif, dikalikan seperti ini. Ruas kanannya juga dikalikan. Nah, kemudian si dy dx, e pangkat min x, y-nya kita ambil ya. Y-nya kita ambil, satukan dengan e pangkat min x. Sehingga berlaku d, e pangkat min x kali y per dx. Nah, si y-nya ini, kalau kita ambil warna, coba ya, format warna biru saja. Yang min x, ya, yang e pangkat min x,
dengan Y dikalikan, ya hasilnya ini dia. Nah, D dx ini ya sendiri. Nah, kemudian yang E pangkat min X kali Y dia tetap. Atau coba kita hapus dulu. Membingungkan. Ini ya di sini. E pangkat min X dengan E pangkat min X dia dikeluarkan jadi 1. Kemudian Y dengan Y jadi 1. Jadi E pangkat min X kali Y. Ini ya. Dikeluarkan E pangkat min X-nya D E pangkat min X Y dikali dx. Atau ini kita satukan ya, E kali min X kali Y. Di sini E pangkat min X kali X-nya tetap. Seharusnya di sini pengurangan ya, Dedek. Kalaupun dia disatukan, E pangkat min X-nya jadi 1, dy dx dikali Y ya. Ini kan ada yang hilang di sini. Ya. Tapi kalau saya memaknainya di sini E pangkat min X dikali Y disatukan, dia D dx-nya di sebelah kiri. Nah, di sini yang kanannya tetap dia E pangkat min X kali X. Sedangkan untuk E pangkat min X kali Y, nah kembali lagi ke rumus yang di slide 2 yang ini ya. Kalau kita perhatikan, E pangkat min X adalah E pangkat integral P kali dx. Ya kan? Nah, sehingga untuk di slide ketiga yang ini, nah yang ini kembali lagi dia ke semula. Jadi E pangkat min X dibuatnya E pangkat integral P dx dikali Y. Ini ya, yang ini dia. Y-nya tetap Y, di sini Y. D-nya ditulisnya D biasa. Dx-nya hilang. Terus E pangkat min X yang ini, dia E pangkat integral P dx dikali X sama. Ya. Ini untuk ruas kanan, saya buat kotak. Ini juga untuk ruas kanan. Nah, yang kiri di sini, ini dia. Nah, kemudian disamakan dengan E pangkat integral P dx kali Q. Kita ketahui Q-nya tadi berapa? Di slide 2. Di slide 2, Q-nya adalah X ya. Yang kanan, ini kan P kali Y sama dengan Q. Jadi min Y sama dengan X, Q-nya sama dengan X. Ya kan? Artinya, kita lihat di sini. Nah, ya, sehingga penyelesaiannya adalah integral D kali E pangkat min X kali Y sama dengan integral E pangkat min X kali X dx. Jadi ruas kiri diintegralkan, yang kanan juga diintegralkan. Ruas kirinya yang mana, Bu? Yang diintegralkan? Yang ini ya. Coba saya hapus dulu. Yang ini ruas kiri yang diintegralkan. Ruas kanannya yang mana, Bu? Yang ini. Ya. X-nya diganti, Q-nya diganti dengan X. dx. Ini juga D kali E pangkat min X kali Y. Nah, kemudian setelah diintegralkan, kalau eksponen kan diintegralkan dia kembali ke semula ya, Dede. Integral dari eksponen, misalnya ini sudah pernah belum di pertemuan 1 atau 2. Misalnya integral dari eksponen pangkat min X dx. Nah, sama dengan ini hasilnya adalah E pangkat X, E pangkat min X. Nah, gitu. Karena eksponen pangkat min X itu adalah fungsi yang sangat sederhana ya. Dia diintegralkan kembali ke fungsi dia sendiri, dia diturunkan juga kembali ke dirinya sendiri. Oh, contohnya E pangkat X ya. Dia diturunkan, hasilnya adalah E pangkat X juga. Gitu. Tapi kalau E pangkat min X diturunkan, minusnya ke depan ya. Misalnya nih E pangkat min X.
Kalau diturunkan, negatifnya di luar. Jadi, negatif E pangkat min X. Gitu. Nah, setelah kiri dan kanan diintegralkan, diperoleh minus E pangkat min X dikali X. Yang ini ya. Kemudian dikurang E pangkat min X ditambah C. Ini kenapa dikurang? Karena tuh integral yang ini, saya buatlah ya. Integral dari E pangkat min X tambah dx adalah minus E pangkat min X tambah C. Nah, ini dia. Ya. Sehingga di sini jadinya negatif. Harusnya kan positif ya. Tapi karena pangkatnya negatif dan diintegralkan plus ketemu min, jadi dia negatif. Terus tambah C karena dia merupakan integral tak tentu. Nah, diperoleh Y sama dengan min E pangkat min X kali X dikurang E pangkat min X ditambah C. Ganti dengan, kita ambil Y-nya ya. Y-nya adalah min X dikurang 1 ditambah C per E pangkat min X. Nah, tugas adik-adik seperti minggu lalu ya, ini temukan dari penyelesaian ini kenapa dapatnya seperti ini. Gitu, ya. Dicari dari manakah datangnya itu hasilnya. Tuh, itu tugasnya ya. Kemudian berikut masih persamaan diferensial linear bentuk dy dx ditambah p kali y sama dengan q. Jadi p-nya ini merupakan koefisien dari y, q merupakan konstanta ya. Tapi kalau q-nya merupakan fungsi seperti tadi, ya dia berubah menjadi fungsi dalam bentuk x. Dari contoh di atas, jika faktor integrasi E pangkat integral P dx sama dengan mu, mu ini suatu tetapan ya, maka persamaan diferensial linear or D1 bisa dinyatakan dalam bentuk D dx dari mu, y. Nah, ya. Tadi yang kita peroleh E pangkat integral P dx atau eksponen pangkat integral P dx adalah E pangkat min X, kan gitu. Ya, coba ya. Integral kebalik, salah. E pangkat integral P dx. P itu berupa konstanta, dia didiferensialkan terhadap X. Nah, tadi kan kita perolehnya E pangkat min X ya. Karena P-nya adalah min 1. Nah, sedangkan di sini mu. Ya, kalau mu bagaimana, Bu? Ya, dibuatlah dia E pangkat integral P dx sama dengan mu. Nah, sehingga E pangkat min X sama dengan mu. Sehingga fungsi mu, y dia diturunkan terhadap X. Diperoleh mu dikali Q. Dengan bentuk di atas, penyelesaiannya menjadi mu kali y sama dengan integral mu kali Q dx tambah C, atau y kali E pangkat integral P dx sama dengan integral E pangkat integral P dx dikali Q dx ditambah C. Ini, kalau kita perhatikan ini dapatnya dari mana? Turunan mu terhadap y diturunkan terhadap x ya, sama dengan mu dikali q. Q tadi itu bisa berupa konstanta atau dia fungsi. Ya, sedangkan mu hasil dari E pangkat integral P dx. Sehingga mu dikali y integral dari mu kali q dx. Mu kali q di sini dx ya tambah c, atau y dikali E pangkat integral P dx sama dengan integral E pangkat integral P dx kali Q dx tambah C. Ini agak ribet ya, Dedek. Kalau maksud Ibu ini
mengartikannya nggak nyambung kalau Ibu pikir ya. Ini ke sini. Terus ini juga kemari. Yang ini kemari. Ya. Atau dibuatlah kemari. Ya, ada dua persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ya. Kita lewati sementara. Kalau soal itu tidak sesuai atau tidak logis, sebenarnya bisa sih ya Dedek kalau kita paham. Cuma ini kayaknya nggak nyambung kali Ibu lihat ya. Kita lihat saja contoh yang bisa masuk di akal ya. Jangan terlalu ribet. Ini udah apa ya? Kayak nggak sesuai lagi, ya kan? Ini latihan soal. Oh iya, untuk lebih mudah memahaminya, ini kan, oh saya hapus dulu ya. Contoh yang ini, ya kan masuk di akal ya. Ini kan penyelesaiannya, Adik-adik. Terus di sini juga ada penyelesaiannya. Nah ya ini nggak usah. Cukup sampai di slide ketiga. Nah, itu contoh yang sesuai dia sampai sini. Ini sesuai atau sampai kemari juga boleh ya. Atau sampai di sini. Kalau nggak ngerti menyesuaikan sampai kemari nggak apa-apa. Sampai di sini juga sudah betul. Nah, itu contoh yang masuk di akal menurut Ibu ya. Jadi apa namanya? Kita ambil contoh yang mirip. Latihan yang mirip dengan contoh yang tadi. Kira-kira yang mana? Ini pakai eksponen, ini pakai eksponen. Ini X dan Y, ini X. Ya kan? Yang mirip itu yang nomor 9 juga nggak mirip ya. Di depan ini ada X. Jadi juga nggak terlalu nyambung. Ini Y, tapi dia konstanta 0. Kita ambil nomor 4. Nah, ini untuk latihan soal. Ya. Atau tugas lah. Oh jangan, kalau nanti tugas jadi 1 atau 2 kali dalam 1 semester. Latihan soal saja ya. Kita ambil yang nomor 4. Ya. Jadi simak video penjelasannya supaya nggak bertanya-tanya lagi, Bu, kerjain yang mana. Ya. Jadi videonya disimak dulu, baru bertanya. Ini latihan soal yang lain ya. Ada kosinus di depan, ada x kuadrat di depan, ada cos x, ada fungsi aljabar, ada pengurangan, terus di sini ada menggunakan nilai awal. Y0 sama dengan sekian, Y1. Nah, itu juga bisa dikerjakan secara mandiri saja. Ya. Oke, berikut yang kedua adalah persamaan Bernoulli bentuk dy dx ditambah py sama dengan q kali y pangkat n. Jadi agak ribet juga nih, adik-adik. P-nya merupakan koefisien dari y, sedangkan q tadi kan fungsi ya. Fungsi kan bisa berupa konstanta juga, adik-adik. Kalau y-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 0 itu juga merupakan fungsi. Namanya fungsi konstanta. Atau x sama dengan 3. Y sama dengan min 2. Itu juga fungsi. Tapi dia fungsi konstanta. Nah, di sini persamaan diferensial bentuk dy dx ditambah p kali y sama dengan q kali y pangkat n. Ini diingat ya, ini variabelnya y ya, Dede. Kiri variabel y, kanan juga variabel y. Kalau tadi kan q-nya bebas ya. Konstanta bisa, variabel x bisa, variabel y bisa ya. Dengan p dan q fungsi x atau konstanta. Dengan p dan q fungsi x. P dan q fungsi x atau konstanta. Nah, sedangkan kita perhatikan di sini y-nya variabelnya y ya, tapi di sini dibuatnya fungsi x. Apa? Yang jelas dia pakai ya, y di kiri dan y pangkat n di kanan. Diselesaikan dengan cara pertama membagi kedua ruas dengan y pangkat n sehingga persamaan menjadi
Y pangkat min N dy dx, Y pangkat min N dy dx ya, ditambah P kali Y pangkat 1 kurang N sama dengan Q. Nah, bagaimana itu? Ya, tadi kan kita bagi dengan Y pangkat N, ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga untuk dy dx dibagi Y pangkat N, N-nya berubah jadi pangkat negatif ya. Penulisannya jadi gini dia, dy dx ditambah sama dengan ya, sama dengan betul ditambah kok, ditambah P kali Y sama dengan Q kali Y pangkat N. Nah, ini dibagi dengan Y pangkat N, ruas kiri dan ruas kanan ya. Sehingga dy dx per Y pangkat N ditambah P dikali Y pangkat Y pangkat N ya, dibagi Y pangkat N sama dengan Q kali Y pangkat N per Y pangkat N. Nah, gitu. Nah, Y pangkat N di sini kan pangkatnya positif ya. Pindah ke atas dia jadi pangkat negatif. Jadi Y pangkat min N. dy dx. Sudah. Kemudian P kali Y dibagi Y pangkat N juga sama. Nah, di sini ada Y pangkat 1, Adik-adik. Nah, bilangan variabel berpangkat dibagi, pangkatnya dikurang. Jadi, Y pangkat 1 kurang N. Yang ini. P-nya tetap. Ya. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, ruas kanan, Y pangkat N-nya habis. Tinggallah si Q-nya saja. Sudah ya. Jadi ini jalan untuk mendapatkan persamaan pertama. Kedua, misalkan Z sama dengan Y pangkat 1 kurang N yang ini. Ya. Sehingga berubah jadi P kali Z kan gitu. Ya. P kali Z. Nah, di sini ada Y pangkat min N. Yang kita gunakan Y pangkat 1 kurang N. Artinya dz dx sama dengan d y pangkat 1 kurang n per dx sama dengan dz dx sama dengan ini kan dz ya, dz dx tetap turunan dari y pangkat 1 kurang n per dx. Nah, diturunkan ya. Pangkatnya kan 1 kurang n nih, pindah ke depan jadi 1 kurang n tetap kali y pangkat min n. Paham ya? Min satunya kemana Bu? Satunya pindah ke depan Y ini ya. Atau satunya tidak usah ditulis, tinggallah Y pangkat min N dy dx. Itu slide ke-7. Slide ke-8. Nah, supaya suku pertama diperoleh dz dx, maka persamaan pertama dikalikan 1 kurang N. Kan tadi kita peroleh dz dx sama dengan d kali y pangkat 1 kurang n per dx sama dengan atau menjadi dz dx ya. 1 kurang n ini langsung diturunkan dia si y ini terhadap x ya. Tapi si dz-nya tetap karena tidak ada penjabaran dari z-nya sendiri. Dz dx tetap, terus diturunkan ruas kanannya 1 kurang n kali y pangkat min n dy dx. Bu, kenapa ada dy dx-nya lagi? Iya, karena y-nya ini variabel ya. Dia diturunkan secara implisit, bukan secara eksplisit. Nah, setelah kita peroleh persamaan di slide 7, kalikan kedua ruas dengan 1 kurang n. Diperoleh seperti ini. Ya. Maka dz dx ditambah p1z sama dengan Q1 merupakan persamaan diferensial linier. Linier itu maksudnya pangkatnya itu 1 ya, Dek.
Kalau 2 dia ordo 2 jadinya. Linear itu pangkat 1. Tidak lebih dari 1, harus pangkat 1. Seperti yang kita ketahui persamaan linear, Y sama dengan Mx kali C ya. Dengan M-nya itu gradien atau kemiringan atau slope. Nah, linear pangkatnya 1, jadi tidak boleh lebih dari 1. Dengan P1 dan Q1 fungsi X atau konstanta, persamaan terakhir dapat diselesaikan dengan faktor integrasi. Sama seperti tadi, kita kalikan dengan faktor integrasi E atau eksponen pangkat integral P dx. Nah, sedangkan untuk yang ini, faktor integrasinya adalah Z sama dengan Y pangkat 1 kurang N. Ya, Y pangkat 1 kurang N sama dengan Z. Kita peroleh nilai Y-nya. Di sini dy dx ditambah y per x sama dengan x dikali y pangkat 2. Ya. Ini contoh kedua. Diperoleh nilai y-nya untuk penyelesaian ini boleh diturunkan atau sampai di sini aja boleh ya. Rumus untuk persamaan Bernoulli PD linear. Contoh kedua, selesaikan persamaan diferensial dy dx ditambah y per x sama dengan x dikali y kuadrat. Kalau kita lihat bentuk Bernoulli, ini ruas kiri ada dy dx ditambah p kali y sama dengan q dikali y pangkat n, kan gitu ya. Nah, adik-adik sesuaikan dengan rumus yang ada. Ada y pangkat n, di sini y pangkat 2, berarti n-nya kan 2. Kemudian p dikali y. Di sini ada y per x, artinya p-nya itu adalah 1 per x. Nah, bagi kedua ruas dengan y pangkat 2, diperolehlah seperti ini. Kalau kita tulis, ini saya ganti warna merah. dy dx ditambah tadi y per x ya, sama dengan x kali y pangkat n, kan gitu. Nah, berarti p-nya adalah 1 per q, ya 1 per x, ya. Q-nya sama dengan x. Terus n-nya 2, ya kan? N sama dengan 2. Nah, ditulis dulu ya, P sama dengan 1 per X, Q sama dengan X, N sama dengan 2. Ini 3 buah kondisi awal yang diketahui dari soal. Nah, misalkan Y pangkat 1 kurang N, N-nya 2, sehingga Z, ini Z ya, Dede, nggak ditulis dia. Misalkan Z sama dengan Y pangkat 1 kurang N, dengan N sama dengan 2, kalau kita ganti N-nya 2 kan 1 kurang 2 ya, negatif 1. Y pangkat min 1. Nih. dz per dx. dz dx sama dengan min y pangkat minus 2 dy dx. Diturunkanlah ini. Ya. Y pangkat min 1. Turunannya adalah min 1, y pangkat min 2 dy dx. Paham ya, Dedek? Yang ini diturunkan, diperolehlah hasilnya yang ini. Supaya suku pertama diperoleh dz dx, maka persamaan dikali dengan min 1. Ya, kedua ruas diperoleh y minus y pangkat minus 2 dy dx dikurang y pangkat min 1 per x sama dengan negatif x. Dapatnya dari mana, Bu? Dari sini. Ya. Dikali semua dengan min 1. Yang ini kali min 1, ini plus jadi negatif ya kan? Positif X jadi negatif X. Sehingga dz dx dikurang Z per X sama dengan min X adalah PD linear. Persamaan diferensial linear. Nah, faktor integral E pangkat integral P dx. Tadi kan sama ya, ini juga. Di mana P sama dengan min 1 per X. Oh iya, negatif ya, Dedek. Bukan positif ini ya. Minus, karena di depan sini kan dia negatif, dikurang. Ya, bukan positif. Kalau dia positif berarti P-nya 1 per X. Sedangkan di sini negatif Y per X, artinya P-nya itu minus 1 per X. Nah,
E pangkat integral P dx, di mana P sama dengan min 1 per X. Maka, nah ditulis ya, integral P, P-nya kan min 1 per X nih. Saya hapus dulu, biar nggak bingung. Integral P dx, integral min 1 per X dx, sama dengan, nah, integral minus 1 per X dx itu sama dengan logaritma natural ya, ln, logaritma natural X, minus logaritma natural X. Tapi kalau di sini positif, 1 per X dx, dia positif ln X. Tapi karena integral minus 1 per X dx, dia berubah menjadi minus ln X, ya, minus logaritma natural X. Tentu saja dari eksponen pangkat ya, karena yang diintegralkan dia pangkat dari eksponen. Nah, pangkat. Jadi hasilnya adalah eksponen pangkat minus logaritma natural X sama dengan eksponen pangkat ln X pangkat min 1. Nah, ya. Negatif yang ini dia ubah jadi pangkat dari X. Jadi logaritma natural X pangkat min 1. Nah, eksponen yang dilogaritmakan adalah pangkat dari eksponen tersebut. Gini ya, mana saya tulis ini. Eksponen pangkat ln 1 misalnya, atau X lah. Eksponen pangkat ln X, itu sama dengan X adik-adik. Atau eksponen pangkat ln 1, itu hasilnya 1. Ya. Jadi kalau eksponen pangkat ln X pangkat min 1 itu sama dengan X pangkat min 1. X pangkat min 1 itu berapa? 1 per X. Nah, gini. Nah. Bisa ya? Bentuk umum penyelesaian persamaan diferensial linear didapat dari mu kali, mu ini kan sudah dijelaskan di awal ya. Dari faktor integrasi eksponen pangkat integral P dx. Itu dimisalkan dengan mu dikali Y sama dengan integral eksponen pangkat integral P dx dikali Q dx ditambah C. Nah, saran saya ini tidak usah dijabarkan dulu ya, adik-adik. Ini membuat masalah menjadi lebih rumit. Jadi tidak usah dipakai yang ini, cukup sampai di sini saja. Nah, ya. Bentuk umum persamaan diferensial linear diperoleh. Nah, sampai sini. Memang nggak dapat linearnya ya, cuma kan kita sudah tahu kalau pangkatnya itu 1. Ya. Mau dijabarkan dipakai Z boleh saja. Ya. Atau sampai di sini boleh. Kalau tidak lanjut kemari nggak apa-apa. Ya. Atau dilanjutkan ke sini, silahkan. Terus dilanjutkan kemari, boleh ya. Lebih bagus, cuma sampai di 1 per X dia sudah benar. Berikut untuk latihan soal yang sesuai. Bentuk Y pangkat N tadi ya, N-nya 2. Nah, ini yang mirip sekali nomor 1. Ya. Yang mirip sekali itu nomor 1, berarti P-nya adalah 1, N-nya adalah 3, ya. Q-nya adalah X. Nah, silakan dikerjakan latihan soal nomor 1 untuk slide 11. Kemudian tadi ada di slide berapa itu ya? Slide 5. Nomor 4 ya. Ya, nomor 4 yang pakai sinus. Oke, sampai di sini saja video penjelasannya. Dedek silakan disimak dengan baik. Kemudian soal yang ada itu dicoba di catatan masing-masing dulu ya, sebelum mengerjakan latihan soalnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.